Oh, belum datang nih, Bu. Baik, Bu Ci. Assalamualaikum Bu Ci. Waalaikumsalam, Bu Ike. Selamat Bagaimana? sore Bu Ci. Gimana ini kabarnya Bu Ci ini? Baik, sama Sehat-sehat sore. ya? Alhamdulillah sehat, Bu Ike. Bagaimana Bu Ike Alhamdulillah. kabarnya juga? Iya, alhamdulillah sehat juga Bu Ci. Jadi aku senang nih mendengarnya Bu Ci Ya, sehat-sehat saja ya. ya. Sudah lama kita nggak bertemu ya, Bu Ike. Kita terakhir Iya, ketemu waktu KKG bulan kemarin. iya di bulan kemarin kita ketemu dan belum ketemu lagi sampai sekarang. Terakhir Oke. kemarin kita bahas kelas nggih, Bu Cici nggih. Ya, kita KKG waktu pembahasan PAS kemarin ya. Bu Ike, Nggih. ini alhamdulillah Iya, mumpung Bu ketemu Cici. ini. Sebenarnya Iya. ada masalah yang ingin saya sharingkan dengan Bu Ike ini. Oh, Kira-kira iya Ika ada gitu. waktu nggak ya hari ini? Longgar Nggih. tidak? Iya, longgar Bu Ci. Ini mumpung saya longgar ini. Monggo. Kira-kira apa ini yang pengen Bu Ci sampaikan ini pada pertemuan coaching kita sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu Ike. Ya, ini Bu Ike, saya Nggih. itu beberapa waktu kemarin ini menyampaikan masalah terkait masalah saya ini. Saya itu bingung mau sharing ke siapa seperti itu. Ini mumpung ada waktu dengan Bu Ike, saya akan sharing ke Bu Ike ya. Nggih, monggo silahkan. Kira-kira di pertemuan kucing sore hari ini apa yang ingin Bu Ci bahas? Yang ingin disampaikan kira-kira apa mungkin apa yang didapatkan di pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, dalam pertemuan ini nanti harapannya saya bisa menemukan solusi Bu Ike terhadap permasalahan yang saya hadapi saat ini. Semoga nanti kita bisa menemukan solusinya ya Bu Cik ya. Nah, baik, ya. Jadi, jadi mungkin di tahap identifikasi masalah ini Bu Cik bisa menceritakan kira-kira seperti apa ini masalahnya Bu Cik yang masalah yang dihadapi Bu Cik ini seperti apa? Bisa diceritakan nih, mumpung kita juga lagi agak longgar ya, sharing. Baik, Bu Ike, ini permasalahannya itu ada di Oh, yang ada sampaikan siswa Bu. di, Oh, ada siswa di kelas saya uh, ini kurang percaya diri seperti itu. Nah, identifikasi kurang percaya dirinya Ya, saya ya. amati adalah anak ini tuh masih suka menggunakan masker seperti itu. Jadi padahal ini kan sudah masa tidak pandemi seperti Ya, itu. masa pandemi sudah Sehingga selesai. ya betul. Sehingga ketika foto bersama pun atau kegiatan bersama pun itu foto apa maskernya masih dipakai seperti itu. Nah, uh, dan dampak dari tidak percaya diri ini juga kalau saya amati adalah anak ini memang kurang dalam akademiknya Bu Ike. Jadi dia tidak percaya diri karena memang nilai akademiknya kadang kalau kita mendapat tugas itu memang kadang kurang sehingga ketika disuruh maju juga tidak mau seperti itu. Jadi anak ini dampak dari kurang percaya dirinya itu juga berakibat pada kemampuan akademiknya juga. Seperti ada apa ya? Ternyata suara kamar ya, Bu ya. Masing-masing anak itu kan memiliki tingkat rasa percaya diri yang berbeda-beda gitu. Ada yang sudah percaya dirinya tinggi, kemudian ada yang berproses, ini saya ditinggal sendiri. Ya, betul Bu Ika. Nah, ini permasalahan yang ingin share pada sore hari ini kira-kira pengennya bagaimana permasalahan? Ya, hari ini saya bisa sharing dengan harapannya anak ini nanti kedepannya bisa memiliki rasa percaya diri yang lebih baik atau meningkat dan juga dari kemampuan akademiknya bisa meningkat juga walaupun anak itu sudah memiliki kemampuan sesuai kodrat alam ya yang sudah dimiliki tapi harapannya betul sekali. bisa motivasi untuk lebih meningkat lagi itu Bu Ike harapan saya. Oke. Baik Bu Ci, sebelumnya saya boleh bertanya dulu nih ya Bu Ci ya. Kira-kira Bu Ci,
untuk menyikapi masalah siswanya Bu Uci tadi, hal apa yang sudah diupayakan Bu Uci ini? Untuk menumbuhkan rasa percaya diri muridnya Bu Uci ini kira-kira apa saja yang sudah dilakukan? Ya, selama ini saya sudah mencoba untuk mendekatkan diri dengan anak ini. Artinya dalam keseharian ketika mungkin istirahat, saya mencoba untuk bertanya tentang pertanyaan yang ringan-ringan. Misalkan rumahnya di mana, hobinya apa, kegiatan kalau sudah sepulang sekolah apa saja, seperti itu dalam upaya saya untuk mendekati anak ini, Bu Ike, seperti itu. Dan saya pun ketika dalam pembelajaran ketika kita kan biasanya guru itu kan muter kan untuk melihat dari proses pembelajaran itu, saya coba juga anak ini untuk memberi motivasi. Misalkan ditemukan hal-hal yang anak ini mengalami kesulitan, ya nanti kita bantu, kita beri motivasi. Ayo dikerjakan. Salah itu tidak apa-apa. Nanti akan dibetulkan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Oke. Kira-kira Bu Cik, hasilnya gimana nih setelah Bu Cik melakukan hal-hal yang tadi yang Bu Cik memberikan semangat dan sebagainya, kira-kira hasilnya potensi anak ini gimana Bu Cik? Apakah sudah berdampak? Tidak berdampak atau masih kurang mungkin? Ya, awalnya memang perlu proses waktu yang panjang Bu Ike, karena kan menyangkut karakter anak-anak. Nah, tetapi pada minggu-minggu kemarin tuh ada peningkatan seperti itu. Nah, anak ini mulai sedikit-sedikit terbuka. Artinya ketika ada hal yang dia tidak bisa, tidak menunggu saya untuk pergi ke mejanya, tapi anak ini kadang pergi ke meja saya untuk, Bu, ini tuh caranya bagaimana? Bu, saya kurang paham dengan ini. Nah, saya sangat senang sekali karena ada peningkatan dari hal yang kemarin, Bu Ike. Seperti itu. Jadi anak ini sudah mulai menunjukkan perubahan gitu ya Bu Ci ya, yang semula dia malu, sekarang sudah mulai berani maju, bertanya pada Bu Ci, walaupun mungkin belum di ini Bu Ci, rasa percaya dirinya belum meningkat sangat drastis gitu ya, tapi sudah menunjukkan perubahan ya kan ya Bu Ci ya. Ya. Nah, Bu Ci, kira-kira Bu Ci, sebenarnya benar sekali ya yang disampaikan Bu Cik tadi. Bu Cik sudah memberikan semangat kepada siswanya. Nah, kira-kira Bu Cik dengan adanya karakter siswa Bu Cik yang berbeda-beda yang tadi disampaikan di awal itu tadi, gimana nih caranya Bu Cik untuk bisa memberikan semangat untuk membimbing putra-putrinya untuk bisa menjadi anak yang lebih percaya diri lagi? Ya, salah satu upayanya saya memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang percaya diri ini. Ada beberapa Bu Ike, salah satunya memang anak ini. Nah, saya coba upayakan ketika anak-anak ini misalkan mengerjakan soal, misalkan matematika ada soal 1 sampai 10 seperti itulah. Saya juga upayakan untuk misalkan nomor yang awal-awal biasanya itu kan lebih mudah seperti itu. Saya berikan kepada anak-anak yang tingkat kepercayaannya kurang, biar maju ke depan, kemudian kan kita koreksi. Ya, jika anak itu sudah berhasil, kita beri applause, kita beri reward. Nah, anak-anak itu biasanya kepercayaan dirinya meningkat, Bu Ike. Mulai itu gitu. Mulai, oh bisa saya ternyata seperti itu. Oke. Kira-kira hal lain Bu Cik yang bisa Bu Cik lakukan lagi? Apa Bu Cik? Mungkin untuk meningkatkan rasa percaya diri itu. Ya, tapi kan ini juga proses meningkatkan rasa percaya diri itu tidak bisa instan. Artinya ada beberapa betul sekali melakukan. Tetapi ini saya juga punya ganjalan lagi Bu Ike. Iya. Apa kira-kira Bu Cik? Ya, itu loh ganjalannya. Ini terkait jadi ganjalannya. Mungkin anak-anak kurang percaya diri ini juga disebabkan adanya beberapa proses pembelajaran yang saya lakukan ini memang belum sesuai kebutuhan siswa-siswa saya di sekolah. Artinya saya belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari di materi PGP ini Bu Ike. Sehingga itu kan juga harusnya mengakomodir anak-anak yang kurang percaya diri. Saya itu belum terlalu melakukan sepenuhnya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi Bu Cik selama ini belum
melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, padahal karakternya siswa kan macam-macam gitu ya, kemampuan siswa macam-macam. Nah, alhamdulillah Bu Ci ya, ternyata kita juga sudah menemukan akar masalahnya nih. Nah, Bu Ci, kita sampai di tahap selanjutnya ya, di tahap rencana aksi. Kira-kira Bu Ci, dari refleksi yang sudah Bu Ci sampaikan tadi, kira-kira kurangnya percaya diri pada siswa itu dalam pembelajaran kalau diskalakan dengan angka, skala 1 sampai 10 itu kira-kira sampai skala berapa ini Bu Ci? Baik, kalau saya pakai skala angka mungkin kita 5 Bu, itu kalau dibandingkan dengan siswa lain tingkat kepercayaan dirinya. Oke, kemudian harapannya Bu Ci, kira-kira anak-anak ini bisa mencapai angka berapa ini untuk rasa percaya dirinya ini? Ya, untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri, saya ingin di angka 7, 8 seperti itu Bu Ike, biar anak-anak percaya diri ini kan suatu hal yang sangat penting untuk anak-anak bisa miliki karakter percaya diri untuk dia berproses dalam pembelajaran yang lebih baik. Iya, luar biasa sekali ya harapannya Bu Ci ini. Bu Ci, untuk berikutnya kira-kira nih Bu Ci, dalam Bu Ci kan pengen menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak gitu. Nah, kira-kira siapa saja nih Bu Ci yang bisa Bu Ci ucapkan? Karena nanti Bu Ci pengen menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak, kemudian melakukan diferensiasi. Nah, itu kira-kira siapa saja yang bisa Bu Ci ajak untuk dilibatkan dan mungkin punya peran ketika nanti Bu Ci melaksanakan pengennya Bu Ci tadi. Nah, ini si teman atau mungkin orang lain itu punya peran yang seperti apa? Ya, baik Bu Ika. Ini dalam meningkatkan kepercayaan diri, saya selaku wali kelas ini kan tidak bisa sendiri ya. Saya juga melibatkan guru mata pelajaran di kelas saya, yaitu guru PJOK. Nah, guru PJOK ini adalah guru yang juga menyiapkan anak-anak untuk menjadi petugas upacara setiap hari Senin. Nah, menyampaikan kepada Bapak guru olahraga untuk bisa menjadwalkan anak-anak ini bisa dilatih untuk menjadi petugas upacara setiap hari Senin secara bergantian, sehingga harapannya dengan diberi tanggung jawab, kemudian nanti bisa melakukan, sehingga ini salah satu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Seperti itu juga yang saya coba untuk lakukan dengan rekan sejawat. Iya Bu Ci, ini terkait tadi rencana Bu Ci untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira kapan nih Bu Ci? Berdiferensiasinya mau diterapkan di anak-anak ini sehingga nanti Bu Ci bisa segera menumbuhkan percaya dirinya anak-anak ini. Tapi ya, yang kalau pembelajaran berdiferensiasi ini memang saya mempunyai target untuk nanti di semester 2 Bu Ike. Harapannya saya nanti bisa menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk bisa anak-anak dengan segala karakter, dengan gaya belajar, dengan minat bakatnya, belajar sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan konsep dan produk anak-anak bisa kumpulkan sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Baik, Bu Ci, semangat ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasinya. Ya, Bu Ike, ada anak-anak. Iya. Baik, tantangan bagi saya, Bu Ike, karena ini adalah segala sesuatu yang baru bagi saya. Saya betul sekali. Belajar untuk menyiapkan pembelajaran diferensiasi ini. Oke, jadi penyelesaian dari masalah Bu Ci sebenarnya tadi sudah disampaikan Bu Ci sendiri ya. Gimana Bu Ci ini perasaannya kira-kira setelah Bu Ci tadi menyampaikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan Bu Ci, kira-kira perasaan Bu Ci sekarang gimana Bu Ci? Ya, alhamdulillah ini lega Bu Ike dengan adanya sharing-sharing dengan Bu Ike ini, saya akhirnya mempunyai ide juga terkait rasa percaya diri ini pada anak-anak, apakah dari proses pembelajaran saya yang memang
kurang sepenuhnya berpihak pada anak untuk memenuhi kebutuhan anak, saya akan coba untuk perbaiki lagi di pembelajaran di semester 2 seperti itu. Dan ini tantangan saya nanti belajar ya. Iya, betul sekali Bu Ci. Mungkin nanti kita bisa kembali bahas ya di coaching selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Kira-kira nanti perkembangannya siswanya Bu Ci setelah mendapatkan beberapa kegiatan yang sudah Bu Ci rencanakan tadi, bagaimana, seperti apa, kemudian perkembangannya, skalanya apakah sudah naik atau belum. Nanti kita bahas kembali nanti ya Bu Ci ketika di coaching selanjutnya. Jadi Bu Ci, kira-kira pada pelaksanaan coaching hari ini ada hal yang menjadi sesuatu yang kurang mungkin dari saya sebagai coachnya Bu Ci? Alhamdulillah, saya rasa cukup bagus Bu Ike. Saya sudah ada ide-ide yang saya akan terapkan sebagai salah satu untuk cara meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. Yang salah satunya tadi bekerjasama dengan rekan sejawat, kemudian mencoba melakukan pembelajaran seperti itu. Ya, tetap semangat Bu Ci untuk menyelesaikan semua harapan-harapan sesuai kegiatannya tadi dan semoga nanti Bu Ci bisa berhasil. Mungkin itu Bu Ci pertemuan coaching kita hari ini, pertemuan coaching yang sangat singkat, semoga nanti bisa lebih baik lagi. Baik, sampai ketemu lagi. Ya, pertemuan coaching. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ike. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Ike hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Ike. Bagaimana Bu Ike? Sehat juga? Ya, alhamdulillah sehat Bu Ike hari ini. Ya. Baik Bu Ike, hari ini kita kan mau ada kegiatan coaching ya. Nah, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Ya, siap-siap Coach ya. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Ike ini menjelang sesi coaching hari ini? Apakah ada yang merasa gimana ya? Ada yang nggak enak, ada yang mengganjal gitu Coach di hati ini, ada sesuatu yang jadi ganjalan. Oh, kenapa Bu Ike ini? Iya, jadi begini Coach, saya tuh punya masalah dengan murid saya. Di mana murid saya ini hampir setiap hari, satu siswa saya itu hampir setiap hari dia selalu datang terlambat. Pembiasaan sudah mulai, kadang pembelajaran sudah dimulai, dia baru datang. Dan itu sering, bahkan dalam 1 minggu itu bisa jadi 2 atau 3 kali. Gitu. Begitu ya. Wah, saya menghargai kejujuran dari Bu Ike ini. Nah, mari dari sesi ruang coaching ini kita akan mencari solusi bersama ya Bu Ike ya. Iya Bu Ci. Jadi baik, kita langsung ke sesi tanya jawab ini Bu Ike ya. Iya, siap Bu Ci. Tujuan dari Bu Ike ini sesi coaching ini apa? Ya, saya pengennya saya bisa ini Bu Ci, mendapatkan solusi dari masalah saya itu tadi yang semula dia senang, bukan senang ya, sudah terbiasa datang terlambat. Nah, saya pengennya dia ini bisa lebih disiplin dari hari-hari kemarin gitu Bu Ci, sehingga dia nanti bisa fokus. Karena kalau dia datang terlambat itu pembelajaran juga nggak fokus. Nah, saya pengennya dia itu bisa disiplin, kemudian dia bisa fokus pada pembelajaran. Gitu Bu Ci. Nah, berarti definisi tujuan akhir dari Bu Ike harapkan si Kevin ini lebih tertib. Iya, saya pengen si Kevin ini lebih tertib lagi. Oh, baik. Setiap harinya. Baik, dari ukuran yang keberhasilan ini harapannya nanti kita bisa menemukan solusi bersama ya Bu Ike ya. Nah, hanya begitu. Okay. Biar saya lebih pulang nanti. Oh iya betul. Baik Bu Ike, ini tahap ke identifikasi ini. Nah,
apa yang membuat si Kevin, muridnya Bu Ike ini merasa kesulitan bisa datangnya terlambat terus? Iya, begini Coach, ini mohon maaf ya dari keluarga broken gitu ya, dia hidup dengan ibunya, bapaknya nggak ada gitu. Jadi si Kevin ini setiap harinya dia harus membantu ibunya berjualan. Dan itu sampai larut malam, bahkan bisa jadi sampai 11 malam, sehingga dia eh, pulang itu kondisi belum menyelesaikan PR-nya gitu. Kemudian sudah larut malam untuk anak usia yang segitu, kalau jam 11 baru tidur setiap hari itu kan sudah terlalu larut gitu Cici. Nah, seperti itu. Iya. Akhirnya besok pagi dia tidak bisa bangun on time, tidak bisa bangun tepat waktu gitu Bu Ci. Nah, Oh, jadi sebenarnya dia itu pengen berbakti pada ibunya gitu nggih, tetapi nggih seperti itu, efeknya seperti itu. Dia lebih sering datang terlambat ke sekolah. ya. Nah, dari situasi yang Bu Ike sudah ceritakan, nah bagaimana Bu Ike ini apa, menanggapi dari situasi ini? Iya Bu Ji, awalnya itu saya juga mangkel gitu ya. Marah saya sama si Kevin ini, saya marahin setiap hari loh Bu Ji. Bayangkan kalau mungkin Hmm, satu kali nonton saya masih eh, menganggapnya itu wajar itu, tapi sering akhirnya saya marahi. Dan saya waktu itu belum tahu kalau si Kevin itu ternyata memiliki latar belakang yang seperti itu. Akhirnya saya panggil dia. Kemudian saya ajak ngobrol, saya dekati, ternyata dia cerita seperti itu, latar belakang keluarganya, yang seperti itu dia harus membantu ibunya. Tetapi dia juga sebenarnya ketika saya tanya, dia juga pengen menyelesaikan semua tugas-tugas di sekolah, kemudian fokus belajar. Nah, itu dia juga pengen, tetapi dia juga harus membantu ibunya karena memang ibunya ini tidak ada yang membantu, tidak ada orang lain yang membantu. Gitu, Bu Ci. oh, baik-baik Bu Ike. Itu adalah dari identifikasi dari permasalahan Kevin ya, yang Iya. datang terlambat ini. Nah, di rencana aksi sendiri nih, bagaimana Bu Ike ini sudah merancang aksi untuk si Kevin ini biar membantu mengatasi masalahnya bagaimana Bu? Iya Bu Ci, jadi kemarin itu saya sudah saya pengennya nanti ya itu saya mengajak si Kevin ini bercerita, bicara dari hati ke hati gitulah ya. Jadi supaya dia nanti jujur, kemudian saya bisa menemukan solusi yang pas untuk si Kevin ini. Tetapi untuk bisa menyentuh hatinya si Kevin ini kayaknya saya juga harus cari waktu yang pas ngaten ya Bu Ci, nggih. Untuk bisa dia itu bisa jujur ngomong ke saya. Nah, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Ike, rencana aksi yang Bu Ike sudah sampaikan. Namun, adakah prioritas yang Bu Ike miliki dari rencana aksi tersebut? Iya, sebenarnya saya itu karena kita kan juga sudah dapat materi tentang restitusi, Bu. Eh, Ya, terkait penyelesaian masalah secara restitusi. Saya pengennya menerapkan itu. Coba saya pengen menyelesaikan masalah si Kevin ini dengan restitusi, Coach. Gitu. ada planning lain? Semisal planning ini Gagal kurang, gitu ya. Ya, iya. okay. Jadi mungkin nanti saya juga harus melibatkan orang tua. Jadi orang tua perlu saya ajak ngobrol juga. Jadi tidak hanya si Kevin, tapi orang tua pengennya juga saya ajak ngobrol. Saya ceritakan kondisinya si Kevin ini ketika di kelas gitu. Jadi walaupun si Kevin ini apa ya anak yang berbakti gitu ya, berbakti pada orang tuanya, membantu orang tuanya, tetapi dia juga punya kewajiban yang lain, kewajiban belajar, di mana belajar ini juga salah satu unsur penunjang masa depannya si anak juga kan. Jadi, Ya, saya betul. pengennya menyampaikan itu kepada orang tuanya, supaya nanti orang tuanya juga mencari solusi lain yang sekiranya bisa membantu si Kevin ini untuk bisa sekolah, kemudian belajar dengan tenang, kemudian dia bisa fokus belajar. Gitu. Wah, ya betul Bu Ike ini rencana aksi yang sangat luar biasa. Tentunya sudah terstruktur sekali dari Bu Ike sudah sampaikan yang harapannya nanti dapat mengatasi permasalahan si Kevin ini ya, seperti itu. Nah, Oke. baik Bu Ike ini masuk ke tahap tanggung jawab ya. Nah, apa komitmen dari Bu Ike terhadap rencana aksi yang sudah direncanakan tadi?
Iya, saya punya komitmen mempersiapkan nih, kucing ya, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian langkah-langkah yang tepat dengan cara restitusi untuk mengatasi masalahnya si Kevin ini. Harapannya nanti setelah saya bertemu dengan Kevin nih ada solusi yang terbaik ini untuk Kevin. Gitu. Jadi untuk Kevinnya juga mungkin kalau memang apa planning yang kedua tadi ternyata gagal, saya harus bertemu dengan orang tuanya juga dan ini pengennya ini jadi win-win solution gitu untuk Kevin dan juga orang tuanya. Jadi orang tuanya tetap bisa bekerja, Kevin tetap bisa bekerja. Gitu sih. Ya, baik Bu Ike. Eh, komitmen yang Bu Ike rencanakan sudah komitmen Bu Ike yang terjadi itu sudah direncanakan tadi itu sudah sesuai Bu Ike. Komitmennya bagaimana? Iya, Bu Ci. Rencana komitmen saya ini saya rasa kok juga sudah sesuai ngeten nggih dengan kondisinya si anak dan juga apa harapan-harapan ke depan pengennya seperti apa itu kayaknya kok sudah sesuai nih rencananya. Nah, kira-kira siapa saja nanti Bu Ike yang Bu Ike libatkan dalam penyelesaian masalah tadi? Kan tadi ada beberapa yang sudah disebutkan, mungkin ada yang lain? Iya, jadi selain orang tua, Bu Ci, nggih, karena di sini orang tua kan bersinggungan secara langsung ya dengan si Kevinnya ini. Saya juga pengen karena saya ini sebagai seorang guru kan punya atasan gitu ya. Saya nanti ingin mengkomunikasikan hal itu terlebih dahulu. Jadi sebelum saya memanggil orang tuanya, sebelum saya menyelesaikan dengan cara restitusi itu, saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Mungkin nanti dari beliau juga ada masukan-masukan atau mungkin saran yang bisa menambah apa ya cara-cara saya untuk mengatasi masalahnya si Kevin ini. Oh, baik, baik Bu Tentunya Ike. pengennya nanti Ibu Kepala Sekolah juga memberikan penguatan ya, penguatan kepada saya nanti untuk penyelesaian masalah secara restitusi ini seperti apa gitu. Ya, baik Bu Ika. Harapannya nanti dari rencana dari Bu Ika ini nanti bisa menemukan solusi dari Kis Kevin ini ya dengan dukungan stakeholder yang ada di sekolah seperti itu. Nah, Ya, Bu Ika, dari kegiatan Jadi, kucing hari ini, apakah ada sesuatu yang saya sebagai kucing ini perlu ditambahkan atau ditingkatkan dalam pertemuan kerja hari ini? ya Bu C, pada pertemuan hari ini Bu C itu sudah sangat luar biasa sekali ya, menggali informasi-informasi dari saya dan saya jadi punya bayangan ini. Baik Bu Ika, oh, karena Bu Ika mengalami
Uci. Mohon maaf. Jaringan ya Bu Ika ya? Mati, listriknya mati. Oh iya baik Bu Ika. Tadi kita sudah di akhir sesi ini ya, kegiatan Iya. baik. Baik ini tapi sudah ke ini rekodnya masih terus berjalan. Silakan diteruskan kalau bisa. Rekodnya masih terus berjalan. Ya, tadi kita sudah sampai akhir ya Bu Ika ya. Ya Bu Ika. Bagaimana perasaan Bu Ika tadi setelah kita ada sesi tanya jawab, ada kita sharing-sharing terhadap permasalahan dari si Kevin ini? Iya, alhamdulillah Bu Uci, saya sudah merasa lega nih. Saya sudah berasa punya planning apa yang akan segera saya lakukan nanti untuk menyelesaikan permasalahannya si Kevin ini, dan insya Allah saya sudah mantap nih nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini. Intinya saya sudah berasa sudah tidak ada ganjalan begitu Bu Uci. Baik-baik, saya harapkan nanti permasalahan Kevin ini cepat selesai dari solusi-solusi yang Bu Ika ya kita sampaikan tadi. Baik Bu Ika, kita akhiri pertemuan hari ini ya Bu Ika ya. Dan Bu Uci bantu saya menemukan solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah murid saya gitu nggih. Oke, baik Bu Ika. Harapannya nanti ketika kita nanti bertemu lagi di KKG bulan depan, nanti saya diberi info-info ya perkembangan tentang si Kevin ini bagaimana. Oke. Ya, pasti nanti saya infokan nih perkembangan murid saya seperti apa. Baik Bu Ika, saya pamit undur diri ya Bu Ika dulu. Sampai bulan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.